Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Ada satu pertanyaan yang masuk kepada saya bertanya, sampai kapan kita belajar Kundalini? Oke. Ya, saya jawab aja. Sampai kita mati. Sampai Anda meninggal, sampai diri saya meninggal. Sampai hayat tidak dikandung badan lagi. Nah, tujuannya apa? Biar diri kita selalu mendapatkan pencerahan dari ilahi. Selalu mendapatkan pencerahan dari Tuhan pencipta alam semesta. Selalu dalam kedamaian, selalu dalam kesehatan, selalu dalam kasih sayang, hubungan yang baik, relasi yang baik, dan mencapai titik spiritualitas dan connectedness dengan pencipta alam semesta. Kenapa harus terus belajar Kundalini? Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa manfaat Kundalini adalah banyak sekali. Bahkan semua unsur di dalam kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan ini bisa kita atur bagaimana kita menggunakan kekuatan Kundalini. Dari segi environment, lingkungan kita, dari segi behavior kita, dari segi skill, kemampuan diri kita, dari segi value yang ada di dalam diri kita, dari segi belief, keyakinan yang ada di dalam diri kita, dari segi spiritualitas, connectedness yang ada di dalam diri kita. Dengan kita bisa main di dalam spiritualitas, maka kabar terbaiknya adalah rezeki harta banyak di dalam sikap kita pada spiritual yang tinggi. Ini sudah diuji, sudah terbukti oleh banyak orang. Saya belajar namanya neurological level dari Robert Dills ya. Ini juga saya kaitkan kepada Kundalini. Saya belajar logika bagaimana sebuah kekayaan, kesejahteraan, kedamaian, kesehatan, percintaan, relasi, kebahagiaan itu bisa selalu ada di dalam diri kita. Ternyata intinya adalah bagaimana Anda bisa menerapkan spiritualitas Anda di dalam diri Anda. Bukan meningkatkan skill, kemampuan, bukan. Bukan membuat lingkungan baru, kemudian Anda berada di lingkungan situ, bukan. Bukan Anda punya sikap yang selalu terukur, yang selalu Anda jalani setiap hari seperti itu, bukan. Punya rutinitas yang selalu rutin Anda lakukan, bukan. Ini saya bayangkan rutinitas misalkan seorang pekerja ya, kerja karyawan begitu. Anda punya rutinitas harus kerja dan kerja dan kerja dan kerja agar bisa makan, agar bisa sejahtera, agar bisa sehat. Bukan seperti itu. Bukan karena kepintaran Anda. Bukan karena kepintaran saya mengasah skill misalkan di bidang IT. Misalkan skill di bidang manajemen. Misalkan skill di bidang kedokteran. Maksudnya. Misalkan skill ora teh itu. Misalkan skill di bidang
apapun ya, bisnis, pengolahan keuangan dan sebagainya, itu tidak, itu adalah sebuah skill, bukan penentu kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian diri. Oke. Dan intinya adalah pada spiritualitas. Ada piramida, kalau saya gambarkan Anda bisa lihat diagram Maslow tentang kebutuhan dasar manusia, dari fisiologi, kasih sayang, sampai dengan tingkat aktualisasi diri. Dan diagram dari neurological level, dari environment, behavior, skill, value, belief, sampai spiritualitas diri. Di mana letak dari kebahagiaan, kekayaan, kesejahteraan, kesehatan itu berada? Ternyata piramidanya adalah terbalik. Yang bawah adalah environment, kemudian behavior, skill, belief, value, identity, kemudian spiritual. Anda di bawah environment, Anda di lingkungan misalkan, lingkungannya kaya-kaya, lingkungan tajir, itu tidak menjamin Anda menjadi kaya dan bahagia. Walaupun memang sedikit mendukung ya, cuman mendukung secara sadar. Anda terkompori, akhirnya situ beli Mercy, Anda beli, situ beli rumah mewah, Anda beli, situ pasangannya belanja di mall ini, kemudian beli fashion yang seperti ini yang sekian ratus juta, kemudian Anda meniru, memaksakan diri untuk menjadi kaya, namun bahagianya kemungkinan tidak ada. Saya bilang kemungkinan, ya kemarin ada yang komen, seorang ahli kundalini tidak boleh ngomong mungkin. Ya, kok tidak boleh? Ya. Mungkin itu bisa iya, bisa tidak. Karena kita mendasari dari kehidupan yang tidak nyata. Nah, mungkin ada polanya, tidak mungkin juga ada polanya. Jika kita polanya baik, ya pasti baik karena kita berada di kemungkinan baik. Tapi jika polanya buruk, kita akan jadi buruk karena berada di kemungkinan buruk. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan kata mungkin. Namun pastinya spiritual itu pasti ya. Ada api, ada asap, ada reaksi, ada aksi. Nah, ini yang kemudian mendasari saya dan orang-orang yang belajar Kundalini yang sependapat dengan saya untuk sampai kapan belajar Kundalini? Ya, sampai hayat tidak dikandung badan. Karena banyak sekali manfaatnya. Kemarin ada yang komen, belajar Kundalini bikin kita tidak disukai harta, bikin kita lapar. Apalagi kemarin saya lupa. Bikin kita menjadi sendiri, tidak bisa bersosialisasi karena kita sibuk mengatur spiritualitas kita. Bukan seperti itu. Kita dalam dunia ya kita juga cari dunia. Saya sendiri cari dunia, tidak sekedar saya mengadakan pelatihan dapat uang kemudian saya habis itu tidur. Bukan. Saya punya bisnis. Seperti barusan Anda lihat sendiri, ada orang-orang yang datang ke sini. Itu memang ada pekerjaan untuk mereka. Dan saya menempatkan kepadanya untuk bisa saling berbagi, bisa membantu saya, membantu keluarganya. Disitulah bukan hanya kita bermain kedamaian diri tanpa harus bekerja, kita main penenangan diri, kita main pembersihan diri, pencerahan diri, itu aja bukan. Namun di sela-sela kita melakukan aktivitas duniawi,
kita sisipkan sisi spiritualitas kita. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan tentang neurological level ya. Pada saat orang berada di piramida spiritualitas yang tinggi seperti ini bentuknya ya. Puncak piramida ini adalah spiritual. Maka pembagian kekayaan, kebahagiaan, kesejahteraan itu justru terbalik. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Yang paling besar ada di atas. Gak percaya, buktikan sendiri. Anda misalkan bekerja sebagai karyawan, rutin setiap hari diatur oleh atasan. Setiap hari punya job desk, job description, pekerjaan yang harus rutin. Misalkan di pabrik A harus menjahit misalkan harus merangkai di pabrik assembling, merangkai mobil, motor, atau mungkin di pabrik yang lain yang rutinitasnya setiap hari itu terus. Ini adalah Anda berada di level piramida behavior dan skill. Anda sibuk terus seperti itu tanpa pernah memikirkan spiritualitas Anda. Mungkin Anda pikirkan, namun tidak begitu banget. Mungkin Anda sholat, mungkin Anda beribadah di hari Minggu, hanya sebatas waktu-waktu kecil. Anda tidak punya begitu banyak untuk memikirkan spiritualitas. Apa yang terjadi? Lihat saja. Karyawan begitu hidupnya. Uangnya pasti lebih banyak bosnya. Oke. Kesehatannya juga. Apalagi disitulah semakin kita bisa memanfaatkan, meningkatkan, memperbesar spiritualitas kita, maka harta kita, kekayaan kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita akan terjamin lebih banyak. Karena piramidanya terbalik. Ya. Spiritualitas ditinggi seperti ini dan posisi harta, kekayaan, kebahagiaan, relasi, kedamaian diri, hubungan, pengakuan paling banyak ada di atas karena posisinya adalah terbalik seperti ini. Jadi ada dua piramida, Anda gambarkan seperti ini, yang piramida yang ke atas sama yang ke bawah, dan yang di atas puncak piramida ini hubungan antara piramida sikap ya, neurological level ya, neuropikiran kita. Jika kita berada di posisi yang tanpa spiritual, hanya dengan sikap aja menjalani rutinitas, terus kemudian naik pada belief, pada value, pada identity dan spiritual, maka kita berada pada piramida kekayaan yang terbalik. Yang paling atas adalah kekayaan yang paling besar. Silakan. Mau sampai kapan? Terserah Anda. Namun selama kita masih dikandung hayat ya, saya sarankan manfaatkan spiritual Anda untuk menggapai segalanya. Saya tidak memaksa Anda untuk belajar Kundalini. Ini adalah gambaran saya dan ketertarikan saya dan orang-orang yang belajar Kundalini yang mencapai kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, percintaan yang damai, relasi yang menyenangkan, sehingga senang dalam hidup. Senang dalam hidup juga bahagia, insya Allah nanti di akhirat. Ya, kita jalani surga di dalam dunia untuk mencapai surga di akhirat. Kalau di dunia saja kita kemerungsung, banyak kegelisahan, emosi, sakit-sakitan, malas ibadah, tidak bahagia, hidup gak tenang, ya kapan nilai akhiratnya Anda bentuk?
Tapi kalau kita sudah men-setting di dalam dunia kita adalah surga, kita bisa berbagi ke banyak orang. Berbagi sosial, membangun relasi yang baik, membangun hubungan yang baik, mendamaikan diri, meningkatkan kesehatan. Kita akan bahagia di masa lampau. Bukan di masa lampau ya, di masa datang. Ya, yaitu kebahagiaan hakiki, insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai kapan kita harus belajar Kundalini? Ya, sampai akhir hayat. Terus ditingkatkan, terus belajar, dan terus ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.